Alright, we come to the third question. Nah, sekarang kita tiba ke pertanyaan yang ketiga. What was Jesus' life like on earth? Bagaimana kehidupan Kristus di bumi ini? The Bible says he was born in a carpenter's house. Alkitab berkata dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga tukang kayu. You know, carpenters in those days were not people who work and make beautiful furniture. Tukang kayu zaman dulu bukan tukang yang menjadikan atau menciptakan perabot yang bagus-bagus. In the homes of the time of Jesus, there was almost no furniture. Nah, di zamannya Yesus, rumah-rumah itu hampir tidak ada perkakasnya. You know, there was no like tables and chairs Tidak and ada cupboards. seperti meja, kursi, atau lemari. A carpenter basically was a man who worked with wood to make the frames of houses. Nah, tukang kayu pada zaman itu adalah menciptakan kayu-kayu yang menjadi dasar daripada rumah. So basically, Jesus was a construction worker working in the hot sun, Jadi artinya, building frames of houses. keluarga Yesus ini adalah keluarga yang bekerja sebagai pekerja bangunan. It's the kind of job none of us want. Yang bagi kita pekerjaan seperti itu kita tidak mau. All of us want our children to have nice jobs, sitting in our Semua desk, kita. not working in construction on the top of a roof. Anak-anak kita ingin mereka bekerja dengan tempat yang begitu baik dan tidak untuk bekerja sebagai pekerja yang manjat-manjat di bangunan. That is our one dream for our children. Itulah mimpi kita, Please, cita-cita please, kita no, untuk anak not kita. do this job. Jadi jangan lakukan ini. And then the Bible goes on to say, Nah, kemudian Alkitab berkata, when he went into ministry, ketika dia masuk ke dalam pelayanan, he never had a place to stay. dia tidak punya tempat untuk tinggal. Hey, you know, your dream and my dream is to have a nice house. Nah, cita-citamu dan cita-cita saya juga kan sama, kita ingin punya rumah yang bagus. It tells us in Matthew chapter 8. Dan itu dipaparkan di Matius pasal yang ke-7. He is Pasal yang even worse ke-8. than a burung that has a home. Bahkan lebih parah lagi daripada burung. Burung itu punya rumah, punya sarang. He had nowhere permanent to stay. Tapi Yesus tidak punya tempat permanen untuk tinggal. When he was in this kampung, he stayed wherever there was a space. Waktu dia pergi ke kampung yang ini, ya di mana aja ada tempat, disitulah dia Next tinggal. day he walked to another kampung Kemudian and berikutnya dia pergi ke desa yang lain, he stayed wherever there was a ya place. tinggal saja di mana ada tempat. Today we call that Nah, untuk hari ini kita sebut itu a refugee. sebagai refugee, Pengungsi, is it? pengungsi, ya Yeah, pengungsi. pengungsi. I work with refugees. Nah, saya sendiri bekerja dengan para pengungsi. Nothing is more sad than to be a refugee. Tidak ada yang lebih sedih lagi menjadi refugee atau pengungsi. Even if you're a poor man, there's a home, there's a bed to go to, a space. This is my space. I can sleep here. Sekalipun kita ini orang miskin, masih ada tempat kita untuk tinggal, sekalipun itu sempit. Jesus never had a space. Tapi Yesus, dia tidak punya tempat. It's like refugees being chased from Seperti one place to pengungsi another. yang terus dikejar-kejar untuk diusir-usir pindah ke satu tempat ke tempat lain. You don't know where I will sleep tonight. Tidak tahu di mana mau tidur malam ini. That is the life of Jesus. Begitulah kehidupan Yesus. You know, sometimes we forget all this. Nah, kadang-kala kita lupa. It's in the Bible. Semua ini ada di dalam Alkitab. You know, pastors will come and tell me, Nah, pendeta akan datang berkata kepada oh, saya, my life is so hard. aduh, hidup saya susah sekali, You Pak. know, my place for the pendetas to stay is so small. Oh, tempat pendeta tinggalnya pun kecil kali And lah. I can appreciate you. I understand you, what you're going through. Saya memang mengerti perasaannya. But do you know what Jesus went Tapi through? apakah kita tahu apa yang sudah dilalui oleh Yesus? And then it tells us, Kemudian dikatakan kepada kita, Jesus went from town to town and village to village. Yesus pergi dari satu kota ke kota lain, satu desa ke desa lain. Now, if you have ever been to the Middle East, Nah, kalau kita pernah pergi ke Middle East atau Timur Tengah sana, the extreme of weather is something we in Southeast Asia cannot understand. cuaca di sana yang begitu ekstrim sekali, tak bisa difahami oleh kita yang tinggal di sini. In the day, it's so hot. Waktu siang hari, waduh, panasnya luar biasa. And you know, you can say, we live in Indonesia, it's hot. Kemudian kita berkata, kami pun di Indonesia panas kok. But have you understand what happens at night in the Middle East? Tapi pernahkah kita mengerti kehidupan di malam hari di Timur Tengah? You know, when I go to Danau Toba, I see people all wear like this in the Nah, waktu saya pergi ke Danau Toba, saya lihat orang semuanya pada membungkus diri mereka. Let me tell you, at night in the Middle East, Nah, saya akan paparkan ya, cuaca di
timur tengah di malam hari. Much colder. Oh, dinginnya luar biasa. The range of temperature from day to night. Bedanya temperatur malam dan siang. In the day, Jesus walked in the day. Di siang hari, Yesus berjalan di siang hari. The only safe time to walk in those days was in the daytime. Yang paling aman berjalan pada waktu itu adalah di siang hari. There were no proper roads at that Tak time. ada jalan yang bagus waktu itu. Basically paths. Nah, semuanya adalah jalan yang berlubang-lubang. Hot sun. Panasnya terik sekali. Every day. Setiap hari seperti itu. Not a motorbike. Tidak ada motor, Not a angkot. tidak ada angkot juga. And then in the evening, Kemudian pada malam at the hari, end of a super tired day, setelah mereka capeknya luar biasa, you curl up and you shiver. kemudian kita akan menutup badan kita dan kita akan menggigil. That was Jesus' life. Begitulah kehidupan di zamannya Yesus. His Begitulah daily hidup life. Yesus. Begitulah hidupnya setiap hari. Day after day. Setiap hari seperti itu. Nowhere to lay his head. Tidak tahu meletakkan kepala di mana. Wherever, wrap himself up and shiver at night. Apa yang memungkinkan, dia akan bungkus badan dia dan dia akan gemetaran So we kedinginan. answered the third question. Jadi What kita is sudah Jesus' menjawab sufferings? pertanyaan yang ketiga, apakah kehidupan Kristus, penderitaan Yesus di dunia ini?